Berikutnya pemirsa, bagaimana suasana bulan suci Ramadan di Gaza, Palestina? Apakah ada gangguan atau serangan dari pihak Israel? Maka dari itu kita sudah terhubung dengan relawan Mercy Hadiki Habibi. Pak Habib, silakan dengan laporan Anda pada pagi hari ini. Ada apa Pak di sana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Dr. Hadiki Habib di Gaza. Melaporkan kalau di Gaza saat ini, terutama di daerah utara, selama bulan Ramadan, Berarti yang kedua serangan itu mulai terjadi kembali gitu ya, melalui quadcopter. Baru kemarin kita mendapatkan satu kejadian korban massal di mana terdapat serangan di area tempat tinggal penduduk gitu ya, pengungsian, yang menimbulkan 7 korban luka-luka, dan diantaranya ada yang meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Jadi selama bulan Ramadan dan menunggu kesepakatan tahap kedua gencatan senjata, masih terjadi serangan di pemukiman warga-warga di Gaza. Adapun mengenai pembatasan masuk bantuan ke dalam jalur Gaza, ini masih terjadi, jadi sudah seminggu lebih ya. Hari ini terjadi pembatasan masuk, sehingga harga-harga di pasaran juga masih tinggi, khususnya harga bahan pokok dan harga dari minyak. Demikian. Pak Hadiki Habib, Israel memutus pasokan aliran listrik ke daerah Gaza. Ini bisa Anda ceritakan sebenarnya detailnya seperti apa yang terjadi di sana? Apakah artinya kota Gaza saat ini dalam kondisi gelap gulita atau seperti apa, Pak? Ya, aliran listrik ini juga sebenarnya sudah terputus sejak 7 Oktober 2023 ya, jadi sudah berjalan hampir setahun lebih. Dan power plant yang ada di jalur Gaza sendiri juga sudah dirusak oleh tentara penjajah. Jadi masyarakat Gaza saat ini memang mengandalkan generator serta panel surya untuk sumber energi alat-alat listrik yang ada dalam jalur Gaza. Baik Pak Hadiki Habibi, ini bagaimana kondisi sahur atau berbuka di sana terkait pangan yang dibatasi oleh pihak Israel? Ya, terus kondisi sahur dan berbuka di masyarakat sendiri sebenarnya masih berjalan seperti biasa. Maksudnya biasa ini adalah masyarakat masih mempertahankan budaya yang mereka punya, jadi kegiatan sahur bersama itu masih berjalan, baik di rumah-rumah maupun di masjid-masjid sementara itu masih berjalan. Hanya memang dengan komposisi makanan yang menyesuaikan dengan situasi yang ada saat ini. Jadi memang komposisinya lebih sedikit dan variasinya juga lebih terbatas saat ini. Baik Pak, apa respon warga di sana Pak terhadap serangan yang tadi saja baru Anda ceritakan kepada kami? Ya, warga tentu merasa marah dan khawatir ya, karena serangan-serangan seperti ini tidak hanya menyasar orang dewasa tapi juga anak-anak. Tapi di satu sisi masyarakat di Gaza juga menyadari bahwa hal yang mereka hadapi ini merupakan suatu hal yang tanda kutip ya, lazim mereka jumpai ketika harus berhadapan dengan pihak penjajah gitu, karena memang sering sikapnya itu tidak konsisten mengenai gencatan senjata atau tidak menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi satu sisi masyarakat khawatir, namun di sisi lain memang menyadari bahwa ini risiko yang mereka hadapi ketika harus berada di dalam atau menjadi masyarakat Gaza. Pak Diki, tadi ada menyebutkan bahwa ada keterbatasan soal stok sahur dan juga berbuka ya, terkait pangan. Ini apakah sepanjang Ramadan terpenuhi atau memang sebetulnya masih kurang begitu Pak? Sebagai gambaran, sebagian besar masyarakat di jalur Gaza ini masih mengandalkan bantuan pangan gitu ya. Barang-barang bahan pangan itu di pasar juga masih ada dijual gitu ya. Tapi karena jumlah secara keseluruhan itu memang sudah berkurang, pasokan maupun cadangan, sehingga yang dijual pun itu harganya semakin mahal dibandingkan dengan sebelum perang.
Kemudian masyarakat yang tidak mampu atau hanya memiliki kemampuan terbatas lebih banyak mengandalkan bantuan-bantuan donasi bahan pangan yang disebarkan oleh berbagai donor yang ada di dalam jalur Gaza. Baik Pak, sampai saat ini apa yang sudah kita lakukan, khususnya para relawan dari Indonesia kepada para masyarakat Gaza yang saat ini tengah membutuhkan bantuan, Pak? Ya, kalau dari kita sendiri memang saat ini fokus di dalam pemberian bantuan pelayanan kesehatan berbasis rumah sakit ya di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza oleh tim Mercy. Kemudian kita juga karena ada krisis pangan seperti ini melakukan juga program berbasis komunitas gitu ya berupa bantuan makanan atau bahan pokok ke daerah-daerah yang memang relatif jauh, dalam hal ini khususnya di daerah Gaza Utara, yaitu di Beit Hanun dan di Beit Lahia. Tapi memang ini masih belum bisa menutupi gitu ya kebutuhan masyarakat yang jauh lebih besar. Dan intinya kita terus mengadvokasi bahwa bantuan bahan pokok itu merupakan hak masyarakat dan itu merupakan prinsip dari humanitarian atau kemanusiaan internasional yang memang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat gitu. Baik Pak Hadi, pertanyaan terakhir Pak, apakah ada penambahan korban jiwa di bulan Ramadan ini khususnya? Ya, korban jiwa ada bertambah ya, terutama dari serangan quadcopter yang memang kami saksikan sendiri korbannya karena dibawa ke dalam rumah sakit itu ada sekitar yang meninggal tuh ada sekitar 3-4 orang dalam seminggu terakhir. Baik, terima kasih banyak Pak Handiki Habib atas informasinya. Jaga terus kesehatan Anda. Selamat bertugas kembali.